Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya berkali-kali bertemu dengan turis atau pengunjung ke Bromo, ke Arung Jeram yang berasal dari Malaysia. Beberapa di antaranya sudah sering melihat postingan atau video di channel Cak Eko Probolinggo. Kemudian mereka atau beliau-beliau bertanya, Pak Eko, Anda tahu tentang sejarah yang memang dikhususkan untuk sejarah Probolinggo? Dan tidak melepas kemungkinan saya mengira Pak Eko tahu tentang sejarah awal mula Malaysia, karena selama ini saya bingung, Pak Eko. Dan saya mengakui bahwasanya banyak di antara saudara-saudara saya warga Malaysia itu yang mengakui ini dan itu diakui milik Malaysia. Jadi saya bingung, bagaimana sih sejarah Malaysia yang sebenarnya? Akhirnya saya mencari sumber referensi dan lain-lain yang menunjukkan jati diri atau leluhur Malaysia itu di mana dan dari mana dan bagaimana. Akan tetapi selama ini saya tidak menemukan data yang valid tentang sejarah leluhur Malaysia itu bagaimana. Begitu Pak Eko. Mohon Pak Eko bisa menjawab pertanyaan saya. Saya jauh-jauh dari Malaysia nih Pak Eko. Nah, akhirnya saya jawab. Yang mana cerita saya ini bersumber dari prasasti Aditya Warman yang menyebutkan tentang kegagahan Aditya Warman dan lain-lain. Juga bersumber dari kitab Sulalatus Salitin. Saya mulai dari masa Aditya Warman, yaitu seorang maharaja yang memimpin kerajaan Dharmasraya. Walaupun sebelumnya Aditya Warman memimpin, sudah ada kerajaan Melayu yang bernama Malayapura yang dipimpin oleh Trailokya Raja pada tahun 1183. Kemudian dilanjutkan oleh Srimat Tribuana Raja yang memimpin Malayapura antara tahun 1286 hingga 1316. Lalu masuklah pada masa peralihan kekuasaan atau perebutan kekuasaan yang akhirnya dimenangkan oleh Akarendra Warman. Kemudian bangkitlah dinasti Mauli, dibangkitkan oleh Aditya Warman antara tahun 1347 hingga 1375. Aditya Warman memimpin kerajaan Dharmasraya. Di masa Aditya Warman inilah munculnya Mahapatih Gajah Mada yang bersumpah untuk membesarkan Majapahit hingga membentuk Nusantara. Karena kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman ini merupakan sahabat dari kerajaan Singasari, adalah leluhur dari kerajaan Majapahit. Maka kerajaan Dharmasraya ini membantu usaha Gajah Mada untuk melebarkan kekuasaan sehingga membentuk Nusantara saat ini Indonesia. Setelah maksud dari Gajah Mada atau usaha Gajah Mada itu berhasil sehingga Majapahit mencapai masa keemasannya, pada masa itu juga terjadi pertukaran penduduk antara Dharmasraya dengan kerajaan Majapahit. Yang paling banyak pindah dari kerajaan Majapahit itu adalah orang Jawa. Sedangkan rakyat kerajaan Dharmasraya itu hanya sedikit, tidak terlalu banyak pindah ke kerajaan Majapahit. Untuk itulah banyak sekali kesamaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Jadi masyarakat Malaysia pada masa kerajaan Majapahit dulu itu 80% berasal dari Jawa. Jadi tidak heran banyak sekali persamaan budaya di antara Indonesia dan Malaysia. Masa berikutnya yaitu pada masa Sultan Ahmad Shah
pada masa itu memimpin Dharma Sraya yang berada di Pagaruyung, lalu dilanjutkan oleh Sultan Indermasyah dan Sultan Muningsah. Dicatat di dalam kitab Sulalatus Salitin yang bertuliskan hampir sama dengan yang ada di Indonesia yang bernama Kitab Antropologi Islam. Yang mana kitab Sulalatus Salatin ini sebelahnya berbahasa Melayu, lembaran berikutnya berbahasa Arab. Jadi kitab Sulalatus Salitin ini kalau di Indonesia kita sebut aksara Jawi Arab. Itu intinya ya. Kalau di Malaysia disebut sastrawi Melayu Jawi. Dianggap adalah sastra tingkat tinggi. Jadi sebenarnya antara Malaysia dan Indonesia itu adalah saudara ya. Kita ke masa berikutnya ketika Indonesia berada di bawah Belanda, Malaysia juga berada di bawah Belanda yang dalam sejarah disebut tanah datar. Pada waktu itu Malaysia dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam atau leluhur Malaysia dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam, dilanjutkan oleh Sultan Bagagar Shah, dilanjutkan oleh Tuan Gadang di Batu Putih. Ya, pada masa selanjutnya warga Malaysia ketika ingin ke Indonesia tidak menggunakan yang namanya dokumen paspor dan lain-lain, hingga terjadi pemberontakan PGRS yang dipimpin oleh Lim Alim di Kalimantan yang membuat retak hubungan Indonesia dengan Malaysia. Dan sejak kejadian pemberontakan PGRS itulah ketika warga Malaysia dan sebaliknya ketika warga Indonesia ingin bepergian ke rumah saudara yang ada di Malaysia, sebaliknya warga Malaysia ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang berada di Indonesia, harus menggunakan paspor dan dokumen yang lain yang diperlukan. Sebenarnya dulu tidak ya saudara. Itulah saudara sedikit atau singkat cerita tentang Malaysia Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.